Kita beralih tentang THR, dana tunjangan hari raya yang datang jelang lebaran tiba seringkali membuat kita lupa untuk mengontrol pengeluaran. Merasa punya dana tambahan ternyata malah menjadikan pengeluaran lebih besar. Namun ada pula sebagian masyarakat yang menjadikan dana THR sebagai penyambung hidup bahkan untuk membayar cicilan. Dan inilah laporan khas redaksi. Menjelang hari raya, salah satu yang dinantikan biasanya adalah THR atau tunjangan hari raya. Nah, biasanya dana THR ini habis untuk dipergunakan selama hari raya, seperti dana untuk mudik, membeli pakaian baru, ataupun berbagi dengan sanak famili. Ada pula yang menghabiskan dana THR ini untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu, apakah penting untuk kita mencatat dan juga merencanakan pengeluaran dana THR ini? Tunjangan hari raya bukan sekadar tradisi tahunan. Di banyak rumah tangga, THR menjadi faktor penentu stabilitas keuangan menjelang hari raya. Bagi keluarga kelas menengah bawah, THR bukan uang ekstra untuk gaya hidup, fungsinya lebih mendasar menutup lonjakan kebutuhan untuk konsumsi, seperti untuk takjil dan berbuka puasa di mana harga kebutuhan pokok meningkat daripada hari-hari biasanya. Ada pula yang bergantung pada dana THR untuk pembayaran cicilan yang tertunggak. Namun bagi yang kondisi keuangannya lebih aman, THR menjadi kesempatan untuk berbagi, membeli kebutuhan lebaran, hingga pulang ke kampung halaman. Padahal sangat penting untuk mengelola uang THR agar tidak tekor setelah lebaran. Dananya yang pertama buat persiapan lebaran, yang kedua paling untuk persiapan masak opor gitu buat keluarga-keluarga di rumah gitu. Terus paling buat bagi-bagi THR ke keponakan saja. Saya ditabung kah atau ada cicilan gitu? Kalau cicilan enggak sih Kak, paling kita ditabung aja untuk 20%-an paling untuk ditabung. Aku sih paling membelikan atau membelanjakannya juga Pak, jadi buat buat baju lebaran atau enggak anything else gitu yang bisa aku beli yang waktu itu enggak kesampaian gitu. Biasanya kalau dana THR itu saya pakein buat ditabung buat ngasih keluarga ataupun buat ngasih keponakan sama buat beli baju lebaran. Namun ada pula keluarga yang memilih untuk mengalokasikan dana THR dengan lebih bijak dan terperinci. Salah satunya Lisa. Karyawan salah satu badan usaha milik negara ini memilih untuk mengalokasikan dana THR selain untuk keperluan berbelanja di hari raya, juga menyisihkan sebagian untuk dana darurat. Jadi memang kita alokasikan dana tersebut untuk yang pertama pasti untuk zakat. Yang kedua setelah itu persiapan untuk hari lebaran. Misalnya pakaian, makanan, di mana kita bisa menyiapkan untuk keluarga besar kita. Yang ketiga itu biasanya saya sisihkan untuk 20% untuk tabungan. Lisa dan suami pun memiliki strategi khusus mensiasati dana THR, yakni dengan selalu menyisihkan di awal 20% dari dana THR sebagai tabungan maupun investasi. Meski tidak selalu berhasil, strategi ini ampuh untuk menghindari pengeluaran yang terlalu besar selama hari raya. Praktisi keuangan Rahma Mariama memandang dana THR sebagai dana tetap yang selalu ada setiap tahun. Jadi, pengeluarannya pun harus menjadi pengeluaran tetap, realistis, sekaligus terprediksi. Langsung dialokasikan mana yang kewajiban, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan gitu ya. Kalau yang kewajiban itu sebenarnya mirip dengan kewajiban ketika anggaran bulanan lain. Ada cicilan, kemudian ada bayaran-bayaran apapun ya sifatnya kewajiban gitu ya. Mau pajak, mau SPP anak, itu sifatnya kewajiban. Cuman tambahannya berarti ada zakat untuk di bulan ini gitu. Untuk kebutuhan ya kurang lebih sama sih sebenarnya gitu ya, kayak bulan-bulan sebelumnya. Mungkin ada tambahan karena ada kenaikan harga gitu. Berikutnya untuk di pos yang keinginan, nah ini yang perlu agak bijak untuk dialokasikan gitu. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk berdisiplin terhadap anggaran selama momen hari raya. Pastikan anggaran yang kita buat tidak melenceng ketika dipraktikkan. Yogi Prayoga, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.